Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Maulana Azman dengan NIM E1022231007, yang mana kali ini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Kapita Selekta dan Pembangunan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas chapter 10, yang mana dari buku Development Discourse and Global History, karya Aramziai. Jadi chapter ini berjudul Development Project Power and Post Structuralist Perspective. Jadi yang mana di chapter 10 ini yaitu membahas tentang proyek pembangunan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, biasanya pembangunan dipahami sebagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada buku yang dikarang oleh Ziyai mengajak kita untuk melihat bahwa proyek pembangunan juga merupakan ruang relasi kekuasaan, yang mana artinya pembangunan itu tidak hanya soal membantu masyarakat, ya, tetapi juga tentang siapa yang menentukan masalah dan solusinya. Nah, Ziyai menggunakan pendekatan poststrukturalis untuk menjelaskan hal ini. Jadi dalam pendekatan ini pembangunan itu dipahami sebagai suatu wacana, yang mana wacana ini adalah cara berpikir dan berbicara yang membentuk bagaimana kita memahami realita. Jadi ketika lembaga seperti pemerintah atau bank, bahkan dunia dan juga dunia mendefinisikan kemiskinan atau pembangunan, ya mereka sebenarnya juga sedang membentuk cara kita melihat dunia. Nah, jadi salah satu argumen utama dalam chapter ini adalah bahwa proyek pembangunan ini seringkali tidak netral. Jadi proyek tersebut membawa asumsi tertentu. Jadi misalnya bahwa masyarakat lokal kurang pengetahuan, kemudian kurang modern, atau perlu dibantu oleh pihak luar. Akibatnya aktor seperti pemerintah, terus lembaga donor dan para ahli kemudian menjadi pihak yang dominan. Mereka memiliki kuasa untuk menentukan arah pembangunan. Nah, di sisi lain masyarakat lokal juga sering ditempatkan sebagai penerima manfaat, ya. Mereka dilibatkan tetapi tidak selalu memiliki kendali penuh. Ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan kekuasaan dalam proyek pembangunan. Nah, kemudian Ziyai ini juga menjelaskan bahwa pembangunan bisa dipahami sebagai suatu empati signifier. Artinya, istilah pembangunan bisa diisi dengan berbagai makna. Jadi kadang pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi, kadang berarti pemberdayaan masyarakat, dan kadang juga ini digunakan untuk membenarkan kebijakan tertentu karena maknanya fleksibel. Jadi pembangunan bisa digunakan sebagai berbagai aktor untuk kepentingan yang berbeda. Jadi untuk memahami ini kita bisa melihat contoh di Indonesia, yaitu salah satu contohnya adalah program PNPM Mandiri. Nah, PNPM Mandiri. Jadi program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
Nah, yang mana masyarakat itu diberi ruang untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri ya. Namun dalam praktiknya kerangka program tetap ditentukan oleh pemerintah dan lembaga donor. Artinya meskipun ada partisipasi, kemudian arah besar pembangunan tetap berasal dari atas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu berarti adanya distribusi kekuasaan yang setara. Kemudian contoh lainnya juga seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini tujuannya yaitu mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial. Nah, program ini memang sangat membantu masyarakat yang miskin. Namun jika dilihat dari perspektif Zia ini, jadi program seperti ini juga mencerminkan bagaimana kemiskinan ini didefinisikan secara teknis, misalnya melalui data dan indikator tertentu. Nah, pendekatan ini kadang mengabaikan aspek sosial yang lebih luas seperti ketimpangan struktural atau akses terhadap sumber daya. Jadi pembangunan tidak hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga tentang bagaimana masalah itu didefinisikan sejak awal. Analisis ini sejalan dengan pemikiran James Ferguson. Nah, James Ferguson yang menyebut proyek pembangunan sebagai anti-politik making. Artinya proyek pembangunan ini sering mengubah masalah sosial menjadi masalah teknis. Misalnya kemiskinan ini yang dianggap sebagai kurangnya pendapatan, bukan akibat ketimpangan sosial. Nah, atau suatu kebijakan ekonomi. Kemudian dengan cara ini konflik sosial menjadi tidak terlihat. Nah, pembangunan seolah menjadi solusi netral, padahal yang sebenarnya ada banyak kepentingan di dalamnya. Ya, dari sini itu kita bisa melihat bahwa proyek pembangunan itu bukan hanya alat untuk membantu masyarakat, tetapi proyek pembangunan ini juga adalah suatu bentuk cara masyarakat berpikir, bertindak, kemudian dan melihat diri mereka sendiri. Nah, ini yang dimaksud oleh Ziyai sebagai relasi kuasa, relasi kuasa dalam pembangunan. Nah, sebagai mahasiswa pembangunan sosial, sebagai mahasiswa pembangunan sosial, perspektif ini sangat penting. Kita jadi tidak hanya melihat apakah suatu program berhasil atau tidak, tapi juga kita bisa melihat nih siapa yang diuntungkan, kemudian siapa yang dirugikan, dan siapa yang memiliki kekuasaan terhadap hal tersebut. Nah, jadi pendekatan ini juga relevan. Pendekatan ini juga relevan jika diterapkan di tingkat lokal. Nah, misalnya dalam pembangunan berbasis masyarakat adat, yang mana kita perlu memastikan bahwa masyarakat ini ya benar-benar menjadi subjek pembangunan tersebut. Ya, bukan hanya dilibatkan tetapi juga memiliki kendali atas keputusan yang akan diambil. Selain itu, kita juga perlu menghargai pengetahuan lokal. Jangan sampai pembangunan justru menggantikan cara hidup masyarakat dengan model yang kita anggap lebih modern. Tetapi yang mana
hal itu ya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah nah, jadi sebagai penutup chapter 10 ini itu memberikan pemahaman bahwa pembangunan ini ya bukan sekedar proses teknis, tetapi juga sebuah proses sosial dan politik. Ziyai ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan itu ya selalu melibatkan relasi kekuasaan dan ada adalah pembentukan wacana. Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi lebih kritis dalam melihat program pembangunan. Kita tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga kita ada pada proses dan struktur yang ada di baliknya. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.